Ya, balik lagi di Otodidak. Kali ini gue mau review mobil di sebelah gue nih. Ini ada Toyota Alphard generasi kedua yang facelift tahun 2012. Ya, kita mulai dari depannya dulu. Di depannya ini dia lampunya ini udah proyektor. Ini lampu sein, lampu kecilnya. Lalu di bawah ini ada sonar. Jadi ada sonarnya di depan ada dua nggak salah. Terus ini ada fog lamp. Nah, ini bedanya kalau yang ini kan yang facelift, jadi fog lampnya itu lampunya udah bulat. Kalau yang pre facelift dia masih yang model manjang gitu. Grill nggak ada perubahan, facelift sama yang non facelift. Tapi di sini ada yang di faceliftnya ada list chrome di sini, panjang ke sana. Dari depan sih itu kita lihat di kap mesin. Ini kap mesinnya kalau hafal bentuknya ini kayak sama kayak Camry XV40 yang generasi tahun 2006 sampai 2011. Mesin ini kan dikenal bandel nih, legendaris lah. Nah, di kap mesinnya udah dikasih peredam sama, ya udah sih, dia masih harus belum hidrolik, jadi masih harus ada penyangganya. Sekarang kita lihat ke sampingnya. Ini dia pakai ban yang profilnya 17 inch. Ini ban ukurannya 225/55 R17. Ini kan versi yang 2400 soalnya. Nah, ini terus naik ke atas. Ini adalah kaca kecil di sini. Kalau ada spion, spion ini legendaris juga nih, suka dimaling orang dulu, suka dipotek. Ini dia udah bisa retract sendiri dari remote. Jadi kalau kita kunci dia bisa langsung nutup. Dia ada lampu seinnya. Lalu di samping sini dia udah start stop engine, jadi dia udah smart key, tinggal tekan sama buka, tinggal disongkel aja. Lalu dia juga pintu belakangnya ini udah otomatis, jadi tinggal buka gitu udah langsung buka. Lihat ke belakangnya, ini kaca juga bisa dibuka ya, kaca tengahnya. Ini bagusnya Alphard ya menurut gue sih, jadi dia tuh nggak naruh yang namanya relnya itu nggak ditaruh di tengah. Biasanya kan baru mobil suka ada relnya di sini nih, jadi kan ngalangin pandangan ya. Kalau dia bagus nih, dia taruh di sini, jadi kalau dari jauh nih kayak ngegabung sama kaca, padahal sebenarnya dia ada relnya. Ada relnya, di sini juga udah ada antenanya. Ban belakang, jadi udah dicakram juga remnya, jadi keempat rodanya udah cakram semua. Terus kita ke belakang. Di belakang nih lampu belakangnya udah masih halogen. Terus dia udah back sonar. Dia ada mata kucing buat belakang. Ini udah ada buat ngederek. Sonarnya ada 4 titik di belakang. Lampunya halogen semua. Ini lampu mundurnya model manjang. Terus dikasih list chrome di sini. Emblem ini juga udah ada rear defogger. Sama ini ada High stop lamp. Nah, wipernya dia nyumpet di sini. Sembunyi di sini wipernya. Jadi emang bagus ya. Jadi kalau dari belakang dia rapi gitu. Karena nanti wipernya turun. Tipenya tipe G, 2400 tipe G. Oh iya, mobil ini tuh versi yang ATPM. Versi ATPM yang 2400. Jadi bukan yang importer umum. Di samping sih sama, nggak ada isu yang beda banget. Kita coba lihat ke dalam yuk. Nah, sebelum kita masuk, aku mau liatin dulu kuncinya nih. Kuncinya kayak gini. Jadi ada smart key, ini disarungin ya. Jadi dia ada buat buka pintu samping kiri kanan, buat kunci dan buat buka. Ini buat buka bagasi. Nah, sekarang kita coba. Ini kan kondisi dikunci. Kalau kita buka gini, kita tinggal gini doang kan, nanti langsung ngebuka. Nah, lihat sini. Di samping sini dia seatnya dia udah elektrik. Dia bisa di save 3 pilihan. Terus dia turun ke sini, dia ada chrome. Ini bahannya soft touch ya. Ini soft touch, ini juga ini kulit ya. Lembut, dia ada panel kayu di sini, panel kayunya bagus, elegan banget. Dia ada electric mirror, terus ada window, ada moonroof, ada lock. Nah, jadi ini buat ngelocknya itu nggak cuma power window doang, tapi ngelock juga buat sunroof sama moonroofnya. Ini buat buka tutup kunci. All auto di sisi penumpang semua nih, all auto dia, sisi drivernya. Nah, ini ada speaker dikasih list chrome. Terus ada cup holder sama ada ruang penyimpanan, dan nggak lupa tentu saja dia punya
lampu buat penerangan kita kalau masuk ke dalam. Nah sekarang kita coba masuk ke dalamnya ya. Nah di samping sini, samping pengemudi sini, dia itu ada kisi AC. Terus dia ini ada buat dimmernya si speedometer. Ini auto tripnya buat nanti auto tripnya berapa. Ini stability control. Ini buat nyalain lampu di belakang, sensor parkir. Ini buat aktifin AC itu kan ada kayak plasma cluster lah dulu ya kalau di Camry, ini kalau sekarang namanya nano. Jadi buat udara. Ini penyetel spion. Retract-nya dan mau disetting gimana, karena bisa disetting dia bisa ikut nutup, ketika dikunci bisa enggak. Di sini ada ruang penyimpanan yang gede banget nih, ada 2 level. Satu di sini buat naruh kartu, di sini juga bisa, dan ini ada bahan sejenis bludru yang lembut banget. Terus tidak lupa dia punya airbag di sisi kaki supir. Dia tipe Matic yang rem tangannya di kaki. Sama kayak Toyota sedan lain yang kebanyakan. Ini buat kap mesin sama tangki bensin, dan dia ada step foot buat naiknya. Nah sekarang kita masuk ke dalam, kita lihat yang sisi yang tengah dan setirnya. Oke. Nah kita udah dalam sekarang, kita coba nyalain dulu ya karena lumayan panas. Sama nyalainnya tinggal injak rem, lalu nah dia karena memorinya nyimpen nih, dia otomatis nyesuaiin posisi terakhir. Jadi kalau di mobil dimatiin, kursi ini akan otomatis, kalau kita kemajuan nih, kita duduknya maju, ketika kita matiin mobilnya, otomatis dia akan mundurin kursinya buat kelegaan kita buat keluar dari mobil. Nanti ketika kita start lagi, ketika udah nyala, dia akan maju lagi menyesuaikan posisi terakhir kita. Jadi itulah gunanya si memory seat itu. Kita nyalain AC-nya dulu. Oke. Nah, di depan ini ada apa? Pertama kita ke speedometer. Speedometer di sini dia lengkap, yang pasti menarik perhatian pertama itu adalah kelengkapan si keterangan dari dia buka pintu yang mana, pintu mana aja yang kebuka, dia detail banget. Dan kita bisa ganti displaynya dengan yang ada di setir ini, ada tombol display. Kalau kita klik, dia akan ada current BBM, lalu ada average-nya berapa, dia 8,7 km per liter ya, emang sedang-sedang aja iritnya. After refuel berapa sisa perjalanan, bisa ke setting, lalu dia bisa keterangan ini lagi. Nah dia juga nerangin berapa temperatur di luar dan berapa odometer sekarang. Ini ada suhu mobil, posisi transmisi, posisi BBM, lalu speedometer biasa kayak gitu. Nah bedanya di yang versi ATPM ini, setirnya memang dia nggak punya audio steering switch, dia cuman display doang. Ini suka dikeluhin sih sama yang punya, karena yang importer umum dari tahun yang awal 2008-2009 dia udah komplit setirnya, tapi ini enggak. Di sisi ini ada cruise control, ini ada pengaturan auto headlamp dan sein, lampu kecil, lampu besar. Di sini ada wiper belakang juga di sini, dan dia bisa auto juga, dan ada intermittent pastinya. Di samping sini untuk matiin otomatisnya pintu samping Niko ini dimatiin, kita buka pintu samping kiri kanan ini secara manual. Ini kisi AC ada 2. Terus di sini ada head unit masih aslinya, dia udah map dulu cukup komplit nih tahun 2012. Head unit kayak gini udah Bluetooth segala. Ini tempelan tambahan. Ini ada ruang penyimpanan kecil, ini lembut banget. Ada bahan lembutnya. Terus ini kontrol AC. Nah, dia tadi udah nano kan. Kalau dulu Toyota pakai plasma cluster, sana pakai inano. Ini ada keterangan juga passengernya pakai seatbelt enggak. Dulu tuh Toyota kayak gini pertama kali itu Toyota Wish, inget gua. Dan ini dari kenapa dia bisa nyala, dari pemberat. Jadi ketika ada orang yang duduk dia nyala. Dan dia orang duduk dan dia nggak pakai seatbelt dia nyala. Kalau udah pakai dia akan mati. Ini ada pengaturan AC belakang. Terus ini arah semburan, terus ini hazard, transmisi Matic. Ini ada ruang penyimpanan, di bahannya tuh kayak karpet loh nih. Jadi lu mau naruh koin kayak gini juga gak akan berisik dia. Turun ke bawah sini pelan-pelan kita lihat ada socket lighter. Socket lighter tuh jeleknya mobil ini, kelemahan mobil ini cuma punya di depan doang. Di belakang samping nggak ada, belakang nggak ada. Ini tombol nggak kepake. Ini ada laci. Laci ini cukup gede ya, bisa buat naro banyak barang.
Kita ke tengah sini. Nah, bagusnya tengah sini juga ada kayak ruang penyimpanan. Dia tuh bagus nih. Pertama kita bisa lihat di sini dia ada cup holder. Terus ini ada ruang penyimpanan di sini. Lalu ini bisa maju mundur nih dari sini. Mana ya? Tar. Aku mesti buka dulu. Nah, jadi di balik cup holder sini dia ada, bisa ditekan sini dia bisa maju. Nah, dia kalau dimajuin dia ada lagi ruang penyimpanan di dalamnya. Ini ada disinfektan. Ini dalam banget nih tuh, dan dia dilapis bahan sejenis karpet di bawahnya, sampingnya sih enggak. Nah, jadi bisa di slide lagi, dibalikin kayak gitu, jadi bisa rapi banget. Di sini ada kayak, di sini kayak ada pengait nih, bisa ngaitin sesuatu di sini dua. Terus ini di supirnya sendiri, selain tadi udah electric seat, dia juga udah ada handrest buat supir dan buat sebelahnya. Terus ini head adjuster, dia bisa diatur nih ketinggiannya. Terus ini bisa diatur juga ketinggian si seat belt. Terus ini ada hand grip, model yang retract. Kita juga ada holder di sini, bisa megang. Di sini juga ada airbag di curtainnya. Terus kita naik ke atas ini yang namanya sun visor. Bahannya lembut banget loh, dan cukup gede nih. Gua aja bisa sampai nutup setengah dari penglihatan depan. Ini kalau dibuka ada lampu. Nah, kacanya sih standar sih ukurannya. Ini buat nyelipin kartu. Kita ke sini, ini ada tempat kacamata. Terus ini ada buat buka pintu samping, buat sunroof, sama buat lampu ini sendiri. Lalu kaca spion tengahnya udah auto dimming, jadi kalau lu disinarin dari belakang nih kayak kecilau. Di sini juga sama nih, dia udah ada kaca sama lampu. Ini ada sunroof sama moonroof belakang. Ini ada juga TV-nya. Nah, yang bagus nih kalau malam, kan ini gelap banget nih kalau malam. Ini itu sebenarnya lampu. Ini nih, dia nyinarin si konsol tengah ini. Jadi kalau lampu ini nyala, kalau malam dia otomatis nyala, dan dia akan nyinarin ke sini. Sinarnya soft banget, jadi nggak bikin silau, cuman dia tetap kelihatan bagus pokoknya. Tadi itu yang disinfektan tadi, dia itu bikin ngerusak ini nih. Nah, kisi AC itu tuh ada belang kan, itu kena disinfektan tuh. Jadi kisi AC sini ada satu, sini ada satu ya. Terus laci di sini dia soft opening dan gede, dan ini bisa tarik lagi nih, ada ruang penyimpanan ekstra. Nah, gila kan, terlalu banyak ruang penyimpanan berarti di depan ini. Ini panel kayu sama kayak door trim tadi, bagus. Itu depan sih. Coba kita lihat ke tengah sekarang. Oke, sebelum kita ke belakang, gue hampir lupa mau ngasih tahu bahwa di jok depan ini, karena ini model yang pilot seat, ini tuh agak spesial. Jadi lu dapat di sini kan otomatis nih ininya, tapi di sini juga lu bisa, kaki lu tuh bisa naikin kayak gini nih. Nah, jadi lu walaupun di depan lu bisa, lihat tuh, nah, lu bisa santai banget kayak gini. Ini posisi enak banget. Baru kita ke belakang yuk. Nah, kita sana mau ke belakang, kita tinggal gini doang, dia langsung kebuka. Nah, kelihatan kan dia model yang pilot seat. Jadi kenapa dibilang pilot seat bukan captain seat? Karena dia itu kalau pilot artinya dia ini dia punya fairing apa ya, bukan punya cover lah di sini kiri kanan. Jadi kayak lu bener-bener, kalau captain kan lu cuma punya dua handrest, kalau dia enggak, dia emang ininya tinggi begini. Masa kita naik. Yang ini kalau malam lu akan lihat dia akan ada lampunya. Nanti kalau bisa gua kasih gambarnya. Jadi ada lampu bisa ngasih lihat. Nah, ini kita masuk. Nah, sekarang kita mau bahas detail di dalamnya kayak gimana ya. Sebelum gua jelasin fit joknya kayak gimana, gua mau kasih lihat dulu dapat apa sih di belakang. Nah, di ruang tengah ini yang pertama lu dapat AC single, semuanya sendiri dapat, dan dia punya lampu yang masing-masing bisa nyalain sendiri kayak gitu. Dia ada handle yang hand gripnya bisa retract. Terus dia ini auto, turunnya bisa segini maksimalnya ya. Up-nya juga dia auto. Ini buat buka pintu, kita tinggal geser gini dong, dia buka. Ini ada cup holder, speaker,
sama ada door pocket kecil di sini. Nah, di sini kita juga dapat, di depan ini juga dapat sandaran kaki. Kalau dulu anak kereta nih, ini kan khas banget ya di kereta dulu ya. Jadi bahannya karpet nih. Buat naruh kaki, terus ini ada buat naruh gantungin sesuatu. Ini ada speaker juga di sini. Terus ini ada hand gripnya juga dia soft touch loh. Ini kok ini plastik ya. Di sini di atas, selain lu dapat moonroof yang gede gini, lu dapat, mungkin nggak kelihatan ya, lu dapat ini apa, kontrol AC sendiri. Ini buat nyalain lampunya, terus ini mode AC-nya, kecepatan AC-nya, temperatur, dan bisa auto juga, kayak gitu. Sekarang di joknya sendiri sini posisi duduk gue enak, kayak di sini dia ada cup holder. Karena gue tadi jelasin ini pilot kan, bentuknya beda, dan ini dia punya, dan ini juga bikin pilot nih, ada kupingnya kayak gini nih, jadi lu nggak akan jatuh-jatuh gitu kepala lu karena ketahan. Nah, sekarang gue coba mau jelasin. Tengahnya bisa nih, tengahnya dulu deh. Tengahnya ini lu akan dapet cup holder di sini. Ini ada ruang penyimpanan, dan ini tuh bisa di adjust turun. Nah, buat kita lewat ke belakang. Sekarang gue mau jelasin joknya lebih detail. Seyogianya di kursi depan tadi, harusnya kan di belakang lebih enak lagi kan. Nah, di belakang tuh lebih enak lagi. Nah, tadi gue bilang kan ada lampu yang nampil itu dari sini. Dia nyorotin lampu supaya lu kalau malam nggak kena step yang bikin lu kesandung. Nah, sekarang gue mau coba kasih lihat kursi ini bisa ngapain. Jadi kursi ini di sini itu ada tombol. Yang bawah ini buat lu naikin ini kan, sandaran kayak gini. Nah, yang belakang buat recline. Nah, kalau gue buka dulu sepatunya. Nah, ini gue suka nih dibuka nih. Ini dibuka. Nah, lu kalau begini lu lebih power banget nih. Lu bisa begini. Lu gantung kaki lu di situ. Jadi lu bisa gini nih. Lu nyender banget. Lu naikin lagi nih. Wow. Nah, mulai joknya. Wah, kayak gini. Lu dapat posisi mau duduk yang enak banget. Lu mandang ke depan juga enak. Kenapa? Karena dia ini rendah. Lu masih bisa lihat ke depan, dan ini lega. Lu bisa lihat ke depan jelas banget. Lu bisa di depan lu ada apa, lu bisa lihat. Jadi ini nggak menghalangi, duduk di sini tuh nggak menghalangi visibilitas lu untuk lihat ke depan. Enak banget. Sekarang kita mau coba lihat ke belakangnya kalau gitu. Nah, sekarang gue udah di belakang kursi nomor 3 nya nih, dan ternyata emang wah gila ya, gede banget ya. Masih lega banget, kaki bisa masuk ke kursi nomor 2 nya, dan ini bahannya tuh karpet gitu loh. Jadi kalau gue pengen buka sepatu gitu, jadi kayak enak gitu dipijaknya. Kita lihat ke sini ya, ada apa di sini, ada curtain airbag juga nih. Ini bahannya suede ya, halus banget nih. Ini suede, ini lembut banget nih. Ini lampu on off, ini AC tadi kayak tadi kan, dia tiap masing-masing ada. Ini retract, dan ini ada rel buat gorden. Dapat apa di belakang? Dapat 2 cup holder untuk ke sisi kanan doang loh. 2 cup holder, sini ada ruang penyimpanan, sini juga ruang penyimpanan. Ini buat recline. Dia nggak dapat sih yang kaki bisa keluar gitu, nggak. Cuman dia dapat handrest sendiri, jadi lu tetap enak di sini. Dan ini ada pocket di sini. Ini juga ada. Oh, ini buat majuin kursi nih. Bisa nggak? Ini ada pocket di sini. Terus ada di kiri pun sama lu sama di kanan. Dapatnya juga 2 cup holder, ruang penyimpanan. Terus dia nggak ada di bawah, ini nggak ada. Ini bisa buat bertiga ya. Kira-kira ini ada buat handrest yang penumpang ketiga. Seat belt dari sini. Itu sih di belakang. Jadi maksud gue di belakang pun lu masih dapat yang enak banget. Dan ini dia punya ambient light nih dari sini ke depan. Mungkin nggak kelihatan ya. Nanti ada footage malam mungkin bisa gue ambilin. Ini warna kuning ini nih. Jadi kalau malam lu kayak lagi di cockpit gitu, kayak lagi di dalam pesawat. Terus gue, lu lihatnya cuman udah gelap, terus dia cuma lihat lampu soft begitu aja lurus. Keren banget sih. Handrest adjustable ya pastinya. Ini bisa ada gorden buat tutup belakang. Jadi lu bisa sangat private lah di sini. Ini kalau dilipat, dia lipatnya ke bawah lalu disender ke sana. Jadi mirip Innova. Mirip Innova caranya. Sekarang kita lihat di belakang dengan kondisi begini, bagasinya tinggal berapa. Jadi berapa banyak lu bisa naruh barang. Yuk kita lihat ke bagasi. Sekarang kita lihat bagasinya.
Nah, di bagasi sini dia ada tombol di sini nih, soft gitu buat buka sama buat kunci. Jadi ada dua nih kepisah. Biasanya kan buat buka doang, nih ada dua-duanya. Sama lampu plat nomornya. Lihat ke atas ini, lihat nih ruang bagasi kayak gini. Jadi ruang bagasinya gede banget nih. Ruang bagasi gede banget, lu masih gede lah. Ini koper gede pun masih bisa masuk. Dan kalau lu cuman berlima, ini bisa turun, dinaikin, jadi space bagasi juga lebih gede. Tapi buat gue segini sangat layak sih. Masih bisa mundur lagi nih kayak kursi. Jadi kalau naruh segini ya koper masuk lah. Yang sedang, koper gede masuk. Cuman emang dia kan cuma bisa satu ya, karena kan ininya nyender. Ini ada buat net. Lagi udah ya. Itu sih di belakang. Ini nanti dari bawah sini buat buka ban serep, di ban serep ada di kolong. Nah dia ini sendiri, pintunya sendiri dia belum otomatis door lock ya. Kita masih pakai tenaga buat nutup kayak gini. Cuma kita nggak perlu banting. Kita nggak perlu banting karena dia akan ngevakum. Vakum nutup sendiri. Ini ada rear kamera. Tinggalan tadi. Itu sih dari belakang. Kita sekarang ke kesimpulannya mobil ini ya. Kesimpulannya dari mobil ini tuh gini, kalau lu emang cari mobil keluarga, budget lu lebih, mau cari yang nyaman banget, ini bisa jadi pilihan banget. Karena kenapa? Setahu gue yang sekarang aja, yang 2020 aja, harganya kan udah di atas miliar tuh 1,1. Secondnya pun yang umur setahun masih di atas miliaran. Nah ini sekarang lu dapet mobil yang fasilitasnya senyaman tadi gue jelasin. Untuk tahun yang facelift ini harganya sekitar 350 jutaan. Dan itu kan ini tahun 2012 nih. Untuk bentuk yang begini pun sebenarnya dari tahun 2009 udah ada. Cuman mungkin fiturnya baru ada yang angkat kaki, belum pilot banget, tapi kaki udah bisa naik. Jadi fiturnya belum selengkap ini. Cuman harganya itu udah di kisaran 285 jutaan. Jadi menurut gua mobil ini dengan apa yang lu dapat buat keluarga lu itu sangat mumpuni banget, nyaman banget. Lu betah dalam mobil, nyaman, larinya enak, lu berasa sedan yang nyaman banget di dalamnya. Itu sih buat gue. Jadi ketika mobil ini lu pakai dengan kebutuhan yang seperti itu, lu mengincar kenyamanan dengan harga yang terjangkau, ini bisa jadi salah satu pilihan selain kompetitornya. Toyota mesinnya 2400 yang versi ini kan udah jelas durability-nya. Tinggal kita mencari tahu lagi elektrik apa yang sering menjadi kerusakan di mobil ini. Sekian dulu video kali ini dari Autodidak. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Jangan lupa komen kalau kalian juga tahu fitur apa aja yang ada di mobil ini yang belum gue sebutin, atau mungkin fitur apa yang lu alamin lagi yang gue belum explain lah. Lu bisa sebutin di bawah komen ini, dan jangan lupa subscribe ke channel Autodidak ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.